Implikasi pendidikan seumur hidup terhadap keluarga. Keluarga merupakan awal seseorang mendapatkan pendidikan, di mana awal mulanya seseorang terbentuk karakter dirinya sendiri. Hal-hal yang dipelajari di dalam keluarga meliputi pendidikan moral, pendidikan etika, serta pendidikan penelaahan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Kemudian, implikasi pendidikan seumur hidup terhadap bidang pendidikan. Pendidikan seumur hidup terhadap bidang pendidikan dibagi menjadi 3. Pertama adalah pendidikan baca tulis fungsional yang bersifat umum, di mana seseorang belajar membaca, menulis, serta pengetahuan umum sejak kecil hingga dewasa nanti. Pendidikan ini sangat penting dan sangat dasar. Kemudian pendidikan vokasional, di mana seseorang dipersiapkan untuk bekerja serta memiliki keahlian dalam pekerjaan tersebut. Kemudian pendidikan profesional, di mana seseorang dituntut untuk memiliki satu keahlian yang mendalam, seperti seorang dokter yang memiliki keahlian dalam bidang THT dan seorang bidan yang memiliki keahlian dalam kebidanan. Kemudian implikasi pendidikan seumur hidup terhadap masyarakat. Masyarakat merupakan muara dari semua pendidikan. Di dalam masyarakat ini, kita diajarkan bagaimana beretika dan bersopan santun terhadap yang lebih tua. Di dalam masyarakat ini, kita mengayomi generasi-generasi yang lebih muda, serta hasil dari pendidikan kita selama di rumah dan di jenjang pendidikan itu diaplikasikan untuk pembangunan masyarakat di wilayah kita. Adapun peran keluarga dalam pendidikan seumur hidup juga sangat vital. Secara sosial, psikologis, keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah tuntutan sosial dan kejiwaannya. Sebab pada umumnya setiap individu berkeinginan memiliki posisi terhormat di hadapan orang lain, dan setiap individu meyakini bahwa kehormatan adalah kebutuhan naluri insaniyah. Tidak seorang pun yang akan menyatukan martabatnya sendiri di hadapan orang lain. Dalam konteks ini, anak adalah simbol sosial dan kebanggaan psikologis orang tua di lingkungan sosialnya. Lingkungan yang baik juga akan ikut berbangga hati jika terdapat anak sebagai generasi penerus yang berkualitas dan mampu meninggikan martabat dan nama baik lingkungan sosial dan bangsa. Dipandang dari segi pribadinya, seorang guru berperan sebagai satu pekerja sosial, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, sebagai pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Ketiga, sebagai orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik yang ada di sekolah. Keempat, model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku yang harus dicontoh oleh para peserta didik. Ya, dan yang kelima, pemberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya. Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. Juga sebagai wakil masyarakat sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. Ketiga, seorang pakar dalam bidangnya, itu menunjukkan dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan.
juga sebagai wakil masyarakat sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. Ketiga, seorang pakar dalam bidangnya, yaitu mengusulkan. Peran pendidik dan peserta didik dalam pendidikan seumur hidup. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Karena proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan pendidik atau guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar ini memiliki arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa.